Pojok IKM hadir untuk Anda, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang mana produk yang dihadirkan pada hari ini adalah merupakan salah satu produk yang sangat sehat dan sangat bergizi sekali, yaitu salah satu sumber dari protein nabati, apalagi kalau bukan tahu dan tempe ya. Baik rekan dengar Tuntung Pandang FM, Pojok IKM ini merupakan suatu program siaran kami yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, di mana di dalam setiap kesempatannya kita menghadirkan para pelaku industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Dedi Purnomo yang merupakan Direktur dari CV Rezeki Ilahi Arozak yang memproduksi tahu Ridho Jaya 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya panggilnya Bapak apa Mas ya? Terserah ya. Terserah ya. Santai aja Pak ya, nggak usah tegang ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Kita masih ada COVID sekarang, tetapi yang pasti kita tetap harus patuh dengan protokol kesehatan ya. Walaupun saat ini angka kejadian COVID memang sudah mulai melandai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin memulai dari percakapan kita pagi hari ini, Pak Dedi bisa bercerita sedikit dulu nih tentang profilnya Pak Dedi sendiri. Misalnya alamat rumah di mana, kemudian kalau boleh juga statusnya sekarang ya. Kemudian nanti kita akan lebih jauh lagi kepada usaha tahu Ridho Jaya 88 yang saat ini menjadi salah satu produk yang Bapak hasilkan. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Radio Tuntung Pandang FM. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Purnomo. Saat ini kebetulan saya diamanahi masih berprofesi di Polres Tanah Laut dan sekaligus kegiatan usaha untuk memproduksi tahu Ridho Jaya 88. Oh gitu ya, berarti Pak polisi ya ini ya? Kebetulan. Pak jangan ditangkap nih saya. Aduh kebetulan, tetapi mungkin ada ini ya, ada memang sebuah kepuasan tersendiri ketika punya usaha sendiri gitu. Betul, Pak ya. Betul. Makanya di sini tulisannya Direktur CV ya, luar biasa sekali. Karena menjadi seorang usahawan atau itu menjadikan dirinya itu sebagai bos untuk diri sendiri ya. Karena kadang kalau kita bekerja itu kan kita masih ngikut orang, itu masih jadi anak buah ya Pak ya. Kalau sekarang kita jadi bos sendirinya. Oke, nah kita mulai dulu nih Mas Dedi. Mas aja deh ya, kayaknya lebih enak saya ngomongnya Mas Dedi. Sejak kapan Mas Dedi memulai usaha tahu ini? Untuk produksi tahu ini kita mulai sejak tahun 2021, 2021 pertengahan hingga saat ini. Nah, awalnya kita memang produksi tempe, namun karena kita terkendala SDM, jadi kita lebih fokus ke tahu putih sama tahu pong untuk suplai para pedagang pentol. Karena memang di Tanah Laut ini tergolong cukup banyak untuk pedagang pentolnya. Gitu Pak ya. Kenapa jadi tahu Pak? Kenapa enggak yang lain? Kan banyak nih yang bisa dibikin dari kedelai ya. Nah, memang ya kebutuhan dan kebutuhan pasar. Melihat dari kebutuhan pasar Pak ya. Jadi melihat peluang di sana. Punya keahlian membuat tahu sendiri itu dari mana Pak? Kita belajar dari teman, kemudian merekrut SDM yang memang ahli di bidang produksi tahu. Oke. Karena kita kan adanya keterbatasan, jangan sampai menjadi kendala kita untuk maju. Kita bisa kolaborasi dengan yang memang sudah ahli di bidang. Oke, betul sekali. Jadi tinggal bagaimana Bapak memanajemen, Mas sendiri memanajemen ya, antara kesibukan Anda sebagai seorang abdi negara dengan usaha yang saat ini Anda jalankan agar dua-duanya tetap jalan gitu ya. Oke, nah untuk rekrutmen SDM-nya sendiri nih, dari mana saja yang dipakai untuk membantu produksi? Kita dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Timur, sama dari lokal sini.
Dari lokal ada juga. Ada juga. Dari tadi belum bilang loh alamatnya di mana? Di Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat ya. Oke, di Jalan Basuki Rahmat. Berarti deket dong ya, masih di dalam area Kota Pelaihari ya untuk produknya ini. Baik, nah dari mana sih Pak dapat inspirasi usaha ini? Dari yang pertama karena memang saya hobi makan pentol. Kelihatan Pak dari melihat peluang, saya rasa ini bisa dikerjakan, kita coba, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Jadi disitulah yang terinspirasinya. Terus kenapa mengambil nama jadi Ridho Jaya 88? Mengambil dari nama anak kami ketiga. Nah, kemudian Jaya harapannya supaya menjadi doa. 88-nya? 88 Tahun kelahirannya? tahun kelahiran, kemudian angka kemujuran. Oh. tanggal 28. Tanggal 28 gitu ya. Oke, berarti angka hokinya di 8 ya. Oke. Hanya memproduksi tahu, Pak? Saat ini kita lebih fokus ke tahu saja. Lebih fokus ke tahu. Tahu nih. Tempe sudah nggak produksi. Sebelumnya pernah memproduksi tempe? Pernah produksi. Cuma overload kendala SDM tadi. Maksudnya di overload tenaganya kita kekurangan SDM, jadi mencari yang bagian produksi tempe. Jadi fokus di tahu supaya pelanggan bisa terlayani dengan baik. Sementara waktu itu permintaan banyak mungkin Pak ya? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Nah, bagaimana proses pembuatannya untuk tahu ini? Bisa cerita sedikit nggak? Kita untuk proses tahu ini dilakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian direndam minimal. Lebih dekat dengan mic-nya Pak, ya biar suara. Direndam 4 jam, setelah direndam kita lakukan penggilingan. Penggilingan menjadi bubur. Nah, setelah menjadi bubur kita rebus. Setelah rebus minimal 2 jam, kita saring untuk mendapatkan saripatinya. Setelah disaring, baru kita cetak. Nah, setelah dicetak baru didiamkan minimal 12 jam, baru digoreng. Gitu. Untuk yang tahu goreng. Untuk tahu sutranya didiamkan 5 jam, itu bisa kita distribusikan. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan nih ya Pak ya, dari awal sampai dengan akhir proses itu untuk tahu goreng itu memakan waktu berapa lama? Kurang lebih sekitar hampir 12 jam. Hampir 12 jam. Dari awal hingga terdistribusi. Sampai terdistribusi 12 jam ya. Oke. Nah, bahan yang digunakan Pak untuk kacang kedelainya sendiri apakah cukup mudah untuk didapatkan atau memang harus mendatangkan dari atau memang sudah punya langganan sendiri sebagai kita sudah ada pemasok supplier. Memang yang kita gunakan rata-rata mayoritas memang menggunakan impor. Kita ada supplier dari Banjarmasin. Kemarin sempat harga mahal juga susah juga ya. Tapi sekarang udah mulai lancar. Sudah mulai lancar. Baik. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri dibantu oleh beberapa tenaga tadi Pak ya. Sampai dengan saat ini ada berapa jumlah? Kurang lebih kita tenaga produksi ada 5, kemudian pemasaran ada 3. Pemasaran ada 3, produksinya ada 5. Masih kurang dong? Masih kurang nanti. Ya, karena harusnya lebih banyak lagi Pak ya, karena mengingat banyak sekali sepertinya permintaan ini. Nah, ada inovasi atau mungkin selain hanya dibuat di dalam bentuk tahu goreng dan tahu sutra ini, ada mungkin dibuatkan produk-produk lain Pak? Insya Allah kita nanti akan bikin inovasi produk turunan, mana bahan bakunya bahan baku utama dari tahu nanti. Produk turunan yang kayak tahu isi, tahu wali, segala macam banyak. Insya Allah nanti akan kita produksi. Seperti itu. Untuk pemasarannya sendiri nih Pak, kisaran harganya bervariasi mungkin ya, di sekitaran harga berapa? Kalau untuk per bijinya tahu sutra cuma 550 dari kita. Kalau untuk tahu goreng ini cuma 450 per biji. Per biji? Itu di produsen ya, di bapak, di masnya ya. Kalau nah, itu rata-rata mereka menjual 500 hingga 600. Udah berapa banyak dia punya reseller Pak? Kita lebih ke pedagang pentol, baru sekitar 15 pedagang pentol. Untuk toko sayur itu kurang lebih 30-an. Wow, luar biasa sekali ya.
Jangan-jangan nanti pensiun dini nih jadi polisi, jadi pedagang pentol aja sama pedagang tahu ya. Luar biasa sekali ya ini ya Mas Dedi ya. Putranya ada berapa Pak? Tiga ya. Istri satu Pak ya? Satu. Nggak boleh lebih ya. Berbahaya kalau sampai lebih. Baik rekan-rekan Tuntung Pandang FM, tentunya setiap acara Pojok IKM ini kami menghadirkan narasumber-narasumber yang dalam kesempatan ini mempromosikan juga produk-produk yang mereka hasilkan, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Seperti yang disampaikan Mas Dedi tadi, kalau kita punya usaha sendiri itu kita jadi bos untuk diri kita sendiri ya. Jadi akan lebih nyaman ketika kita bisa menjadi bos untuk usaha kita sendiri ketimbang kita harus bergantung dengan orang lain. Nah, Pojok IKM menghadirkan berbagai macam produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi Anda. Salah satu hal yang bisa Anda gunakan untuk menambah penghasilan bagi keluarga Anda. Nah, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita ya. Contohnya tadi kayak Mas Dedi karena suka makan pentol ya, karena suka makan tahu, akhirnya terinspirasi, kenapa sih aku nggak bikin tahu aja, nggak memproduksi tahu aja gitu ya. Jadi bukan karena memang turunan, biasanya orang banyak ke situ ya Mas Dedi ya, karena usaha keluarga turun temurun dari orang tua punya usaha ini, anaknya juga menghasilkan usaha-usaha yang sama. Tapi beda dengan Mas Dedi Purnomo ini, diawali dari kesukaan beliau mengkonsumsi tahu pentol, akhirnya terinspirasilah bahwa kenapa aku nggak bikin tahu aja gitu ya. Jadi mungkin saat ini Anda juga lagi makan es krim mungkin ya rekan dengar. Kenapa Anda tidak terinspirasi? Mengapa saya tidak memproduksi es krim? Nah, jadi inilah salah satu inspirasi yang bisa ditularkan oleh seorang Dedi Purnomo, di mana dia mendapat inspirasi dari apa yang dia hadapi saat ini. Ketika dia makan tahu, dia berpikir kenapa saya tidak bikin tahu aja. Nah, hal ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, bahwa banyak hal di sekitar kita yang bisa menjadi inspirasi kita, terutama untuk sebagai bahan ataupun sebagai usaha upaya untuk menambah penghasilan keluarga ya. Baik, dan dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang sudah bekerja sama dengan Radio Tuntung Pandang FM dalam memprogramkan acara Pojok IKM ini. Upaya kita untuk membangkitkan kembali usaha-usaha industri masyarakat dengan tujuan agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, rekan dengar, kita balik lagi ke Mas Dedi nih. Dalam kesehariannya ini bisa menghasilkan berapa banyak Mas? Alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih 1,5 kintal sampai 2 kintal. Wow, luar biasa sekali. Nggak capek ngegilingnya? Karena orang yang bikin. Orang yang bikin ya. Kita pakai mesin semua. Oh, pakai mesin semua. Baik, untuk mesin-mesinnya sendiri tuh Pak, kira-kira waktu modal awal. Nah, nih kita waktu Bapak merintis usaha, waktu Mas Dedi merintis usaha ya, kan perlu tuh ada harus beli mesin, kemudian harus beli peralatan. Itu apakah langsung semua disediakan beli atau bertahap juga pelan-pelan, asalnya tadi dikerjakan secara manual, kemudian karena banyaknya permintaan dan omset yang sudah semakin meningkat kemudian bisa beli mesin dan akhirnya sampai seperti sekarang? Bisa diceritakan nggak prosesnya itu, suka dukanya, lika-likunya sampai dengan seperti sekarang nih? Suka dukanya memang dari awal saya sama istri dari alat yang seadanya, memang sudah menggunakan mesin semua. Nah, trial error, kemudian kita upgrade lagi untuk boilernya, itu yang kita lakukan pembelian lagi. Rata-rata memang semua pakai mesin otomatis, karena memang kami pengen membuat produksi khususnya di Tanah Laut, produksi tahu yang higienis, kemudian serba otomatis, sehingga meringankan para pekerja. Tadi usahanya dimulai dari 2021 ya Mas ya, ini sekarang udah di 2022, mungkin baru setahun lebih lah usaha ini Mas Dedi geluti. Nah, dari modal yang Mas Dedi keluarkan kira-kira udah balik belum nih modalnya? Sebenarnya belum balik. Sebenarnya belum balik. Nah, karena memang sebenarnya tahu ini lebih ke usaha lain. Jadi yang usaha kami sebelumnya sama istri itu sejak 2014. Jadi dia mensubsidi. Oh gitu. Di 2014 dia usahanya apa? Kita di klinik kecantikan Ganesha. Oh, Ganesha klinik kecantikan. Di situ baru kita mengembangkan untuk pabrik tahu ini.
Jadi kayaknya emang Mas ini dikasih jodoh yang sama-sama ini ya. Punya bakat usaha yang luar biasa sekali ya. Memang Tuhan itu nggak pernah salah memberikan jodohnya kepada kita. Luar biasa sekali, suami istri yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Iya betul sekali. Nah, apa sih kendala yang dihadapi selama ini Mas Dedi dalam menjalankan usahanya ini, terutama untuk tahu ini? Kendalanya yang pertama, kita dari awal karena produk ini kita pemain baru untuk industri tahu, jadi mencari pelanggan memang agak susah mengenalkan. Awalnya kita juga produksi tahu kuning Bandung, namun di sini masyarakat belum seberapa menerima. Di sini kita rubah polanya, yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, tahu putih dan tahu goreng. Jadi suka dukanya ya mencari pelanggan awal itu. Di situ kendala yang paling dirasa Pak ya. Kemudian tahu nggak laku, ada tombol. Namanya usaha ya memang harus kuat mental. Iya betul sekali. Untuk usaha untuk pemasaran sendiri nih Mas Dedi. Kayak Mas Dedi bilang tadi ya, ada tahu nggak laku gitu. Untuk produksinya sendiri apakah menyesuaikan dengan permintaan dari pelanggan, atau emang dibikin gitu terus ntar ya laku seberapa laku deh gitu? Gimana awalnya kita pola asal bikin aja, proses belajar. Dan setelah berjalannya waktu untuk minimalisir resiko, kita produksi sesuai permintaan. Sesuai dengan permintaan. Yang sekarang udah mencapai 1,5 kuintal sehari ya. Luar biasa sekali. Tabungannya udah berapa Mas? Saya kepo jadinya nih, pengen bikin usaha tahu juga jadinya. Aduh, kenapa nggak pernah nggak terpikir untuk memanfaatkan profesi Anda sekarang ini sebagai salah satu brand ambassador mungkin, atau bisa dijadikan sebagai ikonik misalnya kayak tahu polisi gitu, enggak? Kurang, kalau menurut hemat saya sih, saya nggak akan membawa profesi karena gitu ya? Hubungan yang berbeda. Gitu. Profesional sekali Anda ya. Karena sensitif, betul, sensitif sekali. Nah, di tengah-tengah saat ini orang berlomba-lomba mencari untuk menjadi tren saat ini kan, orang suka bikin hal-hal yang suka apa sih kalau kita lihat sekarang ini, bikin suatu hal yang nyeleneh kadang-kadang ya, hanya karena ingin populer seperti itu. Anda masih tetap mempertahankan profesionalisme Anda sebagai seorang aparat dan juga sebagai seorang pengusaha ya. Kita lebih baik nyeleneh dalam hal positif. Betul sekali. Nah, rekan dengar Tuntung Pandang, banyak sekali tentunya yang bisa kita gali dari seorang Dedi Purnomo ya, bahwa apa yang dia dapatkan saat ini tentu saja dia harus mengedepankan profesionalisme di dalam menjalankannya, dan itulah yang menjadi salah satu kunci sukses bagi seorang Dedi Purnomo dalam menjalankan usaha itu. Tidak mencampur adukan hal-hal yang dianggap mungkin bisa mendongkrak popularitas Anda Pak ya, tetapi Anda tetap menjalankan semua sesuai dengan koridornya masing-masing seperti itu. Nah, untuk bahan sendiri nggak ada kendala untuk penyediaan bahan, semua berjalan lancar sampai dengan saat ini. Kemarin sempat terkendala karena waktu kedelai mahal itu aja. Iya, sempat dengar ada harga kedelai mahal gitu. Sempat libur juga kemarin banyak loh. Naik nggak harga tahunya waktu harga kedelai mahal? Kemarin naik sih sekarang, naik Rp50. Nah, kok dikit banget naikinnya? Iya. Kalau saya jadi Mas Dedi nih, saya jual 1.000 satunya. Nanti pelanggan ya. Luar biasa sekali. Baik, kalau misalnya kita simpan nih Mas Dedi ini tahu ya. Soalnya saya suka tahu itu di rumah saya itu juga nggak pernah kosong, karena anak-anak saya suka makan tahu goreng gitu. Jadi kalau disimpan itu berapa lama sih tahannya dia di dalam suhu ruang atau mungkin di dalam lemari pendingin? Kita untuk di luar itu maksimal bisa 3 hari, kalau di kulkas kurang lebih 7 hari. Harus direndam air? Direndam air, betul. Kalau nggak direndam air gimana? Berlendir dia. Berlendir, harus direndam air ya? Harus dirawat memang. Harus dirawat, betul sekali. Apa bedanya tahu sutra dengan tahu yang biasa? Kalau tahu sutra kita lebih ke kelembutan, nah, kemudian kita ada campuran garam sama mentega. Oh gitu. Boleh dirasain nanti. Jadi memang beda rasa ya? Kalau di sini teksturnya mohon maaf agak keras, kalau ini lembut.
Betul. Saya sering karena di rumah kadang-kadang suka beli di mana-mana aja. Yang penting ada orang jualan tahu aja beli. Karena memang ada yang agak keras, kenyal gitu ya. Ada yang memang cepat hancur seperti itu. Tapi ini justru ada pengerasa lain, garam dan juga mentega ya. Jadi rasanya lebih gurih seperti itu. Oke, Mas Dedi, kita ada yang nelpon nih. Kira-kira ada yang pengen ngobrol sama Mas Dedi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, siang Bu Eta. Iya, selamat siang dengan Mas siapa? Dedi. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Oh, Mas Haryanto. Oke, apa kabar hari ini? Mas Dedi, salam kenal Mas. Nah, Kabar baik nih, sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Pak Haryanto. Menarik sekali nih profil Mas Dedi ini kan. Selain beliau anggota polisi kan, apa sih motivasinya tuh? Kan jarang-jarang nih orang yang ulet lah istilahnya kan, sudah anggota polisi kan, cakep, mengembangkan usaha di mana-mana kan. Saya melihat, saya mengikuti tuh cabangnya Ganesha tuh sampai di mana-mana. Sukses lah buat Bang Dedi. Juga gini Bu Eta, beliau ini juga orang kayaknya kemarin untuk menghilangkan tato itu beliau juga nih. Jadi luar biasa nih. Untuk yang Pak Haryanto pernah ngilangin tato itu gratis. Pak Haryanto Kemarin ulun kan bukawan tuh, ada revisi tato ulun nih. Oh, punya tato. ada. Itu motivasinya tuh Bang Dedi, apa sih itu loh? Kan sudah seorang anggota polisi, kok ininya itu antusias sekali untuk menjalankan usaha itu apa gitu. Ya, itu aja Mas Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto nih. Apa sih yang menjadi motivasi Mas Dedi gitu ya? Padahal udah punya gaji dari seorang aparat, masih aja usaha tahu, usaha klinik kecantikan gitu. Motivasinya apa? Motivasinya yang pertama yang memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua memang tujuannya supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa sekali. Cara membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kita membuka lapangan pekerjaan, memberikan solusi, insya Allah tingkat kejahatan juga akan menurun minim lah, terbantu dengan adanya mereka mempunyai pekerjaan. Nah, kenapa saya sangat antusias, sering gagal juga, tetap bangun ya karena memang tujuan utama itu. Karena senang sekali Mas ya ketika kita bisa membantu orang lain, kemudian bisa melihat orang lain tumbuh dan istilahnya hidup dari apa yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Nah itu tuh Mas Haryanto motivasinya Mas Dedi nih. Jadi karena beliau itu lebih senang bermanfaat untuk orang lain ketika dimana dia bisa memberikan manfaat, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang menjadi motivasi utama beliau ya. Tentu saja hal-hal lain di samping itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga itu juga menjadi motivasi dasar bagi seseorang di dalam menambah suatu usaha ya. Oke, nah gitu kira-kira Mas Haryanto ya. Selamat mendengarkan Radio Tuntung Pandang. Anda salah satu pendengar setia kami yang selalu aktif berkontribusi di setiap acara talkshow kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dan kami mengundang untuk rekan dengar yang lainnya yang masih ingin bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 08115012 304. Nah, sambil kita dengar-dengar kita tunggu-tunggu lagi kali aja ada yang masih ingin bergabung. Kita ngobrol lagi, lanjut lagi bareng ngobrol dengan Mas Dedi Purnomo tentang produk tahu Ridho Jaya 88 yang menjadi usaha beliau saat ini. Untuk omset seperti apa nih Mas Dedi? Omset kotor nih kira-kira. Sensitif yang ngomong di sini, dibilangin nggak ya? Dibilangin nggak ya? Terserah. Kayaknya kalau menurut saya dibilangin di kisarannya saja, karena mungkin saja ini bisa menjadi salah satu motivasi bagi orang lain ya. Mungkin katanya, wah ternyata banyak nih, nah, gitu kan? Sebenarnya sih masih sedikit ya. Maaf, dibuka ini bukan karena tujuan pamer. Mudah-mudahan apa yang menjadi segi positifnya diambil. Kurang lebih ya sekitar 2,5 sampai 3.500.000 sehari per hari. Omset kotor. Omset kotor. Oke, omset kotornya seperti itu ya. Tetapi kalau mungkin
dibandingkan dengan berapa modal yang Mas Dedi keluarkan ketika memulai usaha ini juga mungkin itu masih terbilang kecil ya Mas ya, kecil. Buktinya tadi Mas Dedi bilang sampai dengan saat ini ternyata belum menutup juga untuk mengembalikan modal dari awal ya. Tetapi mungkin Anda sudah cukup mendapatkan pengembalian modal dari Allah nih Mas, karena udah banyak orang yang terbantu oleh usaha yang Anda jalankan saat ini dengan jumlah 8 orang tadi ya, 8 orang. Kemungkinan nanti bisa akan, kenapa harus mengambil dari Jawa Barat dan Jawa Tengah? Apakah di sini memang masih belum ada atau mungkin di sana memang Anda punya relasi keluarga atau mungkin yang bisa dibawa ke sini? Kalau tahu sutra ini kan identik tahu Bandung. Memang di sana yang ahlinya. Oh gitu. Kurang. Jadi Anda memang mendatangkan tenaga profesional dari sana ya, supaya tidak mengubah rasa seperti itu, tidak mengubah tekstur seperti itu ya. Nah, untuk kandungan gizinya sendiri nih Mas, kira-kira menurut Mas Dedi ini apakah ada perbedaan tahu sutra dengan tahu biasa nih menurut Mas Dedi nih? Karena di kemasannya sendiri saya lihat di sini ada no formalin, no pengawet, no pestisida, no bahan kimia. Apakah ada pelaku usaha tahu yang lain yang mungkin menggunakan bahan-bahan tersebut di dalam produksinya? Ada kadang oknum, secara oknum kadang ada yang menggunakan pengawet agar tahu ini kadang yang tidak laku bisa dijual kembali. Kalau kami lebih mengarah ke lebih baik cepat laku daripada dikasih pengawet. Misalnya tidak laku pun lebih baik kita buang dan risiko untuk orang. Dan alhamdulillah juga tahu Ridho Jaya 88 kita sudah tersertifikasi LPPOM. Luar biasa sekali. Alhamdulillah fasilitas dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kemarin. Untuk keamanan pangannya sendiri apakah sudah bersertifikat dari Dinas Kesehatan? Sudah ya. Juga. Karena kemarin saya baru dengar juga tuh bahwa Dinas Kesehatan tuh ada mensosialisasikan tentang keamanan pangan ya bagi pelaku usaha ya. Jadi sudah gabung di sana juga. Jadi bisa dipastikan 100% aman ya untuk tahunya Mas Dedi ini. Nah, rekan dengar bisa jadi salah satu pilihan konsumsi gizi ataupun juga konsumsi pangan Anda, tahu Ridho Jaya 88, tahu sutra yang teksturnya lebih lembut dibandingkan tahu-tahu yang lainnya. Walaupun kita tahu di Kabupaten Tanah Laut ini cukup banyak produsen tahu dan tempe ya, yang mungkin berusaha sudah lebih lama dari Mas Dedi ini, tapi ternyata sampai dengan saat ini walaupun beliau masih berumur setahun lebih di dalam usaha tahu ini sudah mampu bersaing lah dengan produk-produk yang sudah lama di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, rekan dengar Tuntung Pandang FM, ada pernah untuk promosinya sendiri gimana nih Mas Dedi? Anda dalam mengenalkan produk Anda ini kepada halayak, kepada masyarakat seperti itu, apakah pernah mengiklankan atau mungkin ada tester-tester yang dibagikan gitu sehingga orang kenal dengan produk Anda? Apa usaha Anda dalam rangka promosi itu yang Anda lakukan selama ini? Ada yang pertama kita membuat program support dagang pentol. Nah, yang mana ketika mereka menjadi pelanggan minimal 4 bulan, mereka mau menambah gerobak, itu kita support maksimal 2 gerobak dengan secara gratis dari pabrik, pinjam pakai selama mereka menjadi pelanggan. Mereka boleh menggunakan gerobak itu sampai rusak tanpa kita mengambil keuntungan dari mereka jual pentol. Gitu. Untuk suplai tahu aja. Nah, kemudian minimal order 500 piece, kita kasih kupon undian. Diundi 1 tahun sekali, undian kulkas, uang tunai, sama freezer. Oh, luar biasa sekali. Saya mau jadi resellernya aja kalau gini. Saya mau jualan tahu aja. Siapa tahu saya beruntung gitu ya. Nah, tadi kan untuk yang pelanggan Mas Dedi sendiri nih dalam rangka promosi nih, nanti di gerobak mereka itu ditulisin nggak nih Mas bahwa ini tahunya produk Ridho Jaya 88 gitu, ada nggak? Kalau untuk pedagang mentol tidak. Enggak. Kenapa? Padahal itu kan tahu Anda itu. Tapi karena mereka pakai brand sendiri. Kecuali memang reseller untuk tahu sutra atau menjual menjadi reseller, itu bisa kita support nanti brand kita. Oh gitu. Bisa aja kan misalnya tahu biasanya apa ya namanya, brand apa kira-kira yang pedagang pentol yang saat ini langganan sama Mas? Banyak sih, dari pentol Manunggal, kemudian di Angsel, pentol Jos juga banyak. Berapa hafal brandnya. Nah, kan bisa aja tuh pentol Jos enak dan sehat gitu kan.
menggunakan tahu dari Ridho Jaya 88 gitu dong. Jadi kan nanti ada promosinya di situ, ada brand tahu Anda yang digunakan sehingga orang akan tertarik. Misalnya, kenapa sih ini pedagang pentol jadi mencantumkan nama produsen tahunya ini, apakah tahun ini, kenapa sih? Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu media promosi Anda. Masukan juga bagi kami. Ya, ke depannya ya. Ya, karena saat ini kita sudah cukup mudah ya untuk promosi di era digitalisasi ini kan, setiap orang sekarang sudah main media sosial seperti itu. Jadi untuk biaya promosi mungkin tidak semahal dulu. Ketika dulu kita harus promosi mungkin lewat radio dengan biaya penyiaran yang lumayan gitu ya. Kemudian lewat media koran atau media-media massa yang lain ya, di mana situ biayanya lebih mahal. Saat ini kita bisa lebih mudah mempromosikan melalui media sosial karena setiap orang saat ini, hampir semua orang udah pegang smartphone seperti itu. Nah, punya media sosial nggak Mas Ridho? Punya, ada. Khusus punya tahu atau punya Mas Ridhonya? Khusus tahu. Mas Dedi khusus tahu ya? Ya. Jadi apa nama media sosialnya? Tahu tempe Ridho Jaya 88. Instagram atau Facebook? Instagram. Oke. Apa tahu Ridho Jaya 88. Nama. Udah berapa followersnya? Baru sekitar 1000-an. Baru sekitar 1000-an ya, baru sekitar 1000-an. Ya deh, nanti di follow dari Radio Tuntung Pandang tambah 1 nanti. Luar biasa sekali. Selama ini dalam Anda menjalankan usaha Anda tentu ada berbagai pihak yang turut berperan ya, entah itu orang tua Anda, entah itu keluarga, terlebih lagi misalnya dari instansi terkait yang mensupport Anda baik dari segi permodalan, peralatan, pelatihan ataupun juga untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Disnakerin sebagai salah satu instansi pemerintah yang turut andil di dalam usaha Anda ini. Boleh diceritakan selama ini apa saja peran dari Disnakerin ini terhadap usaha yang saat ini Anda geluti? Terima kasih untuk Disnakerin, memang dari awal hingga saat ini selalu mensupport, khususnya untuk sertifikasi halal, kemudian dinas kesehatan juga, sampai ada pelatihan, termasuk adanya undangan ke untuk Bandang FM ini yang bertujuan untuk mengangkat produk-produk IKM. Mudah-mudahan para anggota Disnakerin termasuk pemerintah terus bertumbuh, berkembang, dan Allah yang membalas semuanya. Dan bisa lebih mensupport kepada pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut ya Mas ya. Pernah melakukan studi banding nggak nih Mas? Misalnya Anda kan produsen tahu ya, Anda pernah nggak sih studi banding ke pelaku-pelaku pembuat tahu yang lainnya gitu sebagai kaji tiru seperti itu mungkin, atau Anda ingin mencari masukan atau apa yang bisa Anda usaha Anda ini? Pernah, kita sebelum berdiri studi banding kita belajar juga di salah satu pabrik tahu di Malang. Di Malang untuk menimba ilmu, sharing sebelum kita memproduksi ini. Jadi sehingga sebelum terjun memulai usaha ini, saya selalu mengutamakan belajar dulu terhadap yang lebih berpengalaman. Kalau dengan produsen-produsen tahu yang ada di lokalan? Saat ini belum ya? Belumnya kenapa? Karena memang belum ada kenalan dan juga belum ada komunitas. Belum ada juga mungkin yang memproduksi tahu sutra mungkin Mas ya. Bagi mereka masih tahu yang biasa. Tahu yang biasa. Ya, memang sebenarnya sangat bagus apabila adanya studi banding, kemudian dibentuk komunitas agar terjalin kolaborasi yang baik. Harapannya mudah-mudahan nanti ada fasilitas dari pemerintah yang mewadai komunitas dengan usaha yang sejenis. Jadi artinya zamannya nggak ada kompetitor lagi sekarang, tapi kolaborasi. Betul sekali. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu masukan ya bagi Disnakerin Tanah Laut untuk lebih mengelola para pelaku-pelaku industri kecil menengah, industri masyarakat ini tidak hanya dalam hal memberikan pelatihan, kemudian juga fasilitas usaha untuk mereka, tetapi juga untuk membangun sebuah komunitas bagi mereka sehingga lebih terorganisir ya. Seperti yang Mas Dedi sampaikan tadi, kita tuh nggak ada lagi saat ini untuk berkompetisi, tetapi bagaimana kita saling bekerja sama, berkolaborasi supaya kita bisa sama-sama bangkit dan bisa sama-sama maju seperti itu ya, saling mendukung. Betul sekali. Nah, pernah selain belajar sendiri tadi nih dari Disnakerin, pernah ikut pelatihan apa aja nih Mas Dedi? Kemarin sempat diundang karena saya keterbatasan waktu, jadi nggak sempat hadir. Hari ini Anda nggak ke kantor?
lepas dinas. Oh, pas lepas dinas tadi malam. Makanya saya minta jadwal hari ini. Supaya menyesuaikan dengan jadwal ya. Masih ikut orang. Oke, kalau di kepolisian sendiri Anda berdinas di bagian apa? Di SPKT. Di SPKT. Pelayanan ya. Oke. Nah, jadi tadi Anda sempat bercerita bahwa sudah mendapatkan sertifikasi halal dan juga BPOM. Prosesnya lama nggak Mas untuk dapat sertifikat itu? Kemarin BPOM itu kurang lebih waktunya hampir 2 bulanan. Hampir 2 bulanan. Apa aja yang diperiksanya tuh? Kemarin dari bahan baku, alat produksi, sama lokasi. Sama lokasi. Untuk pabrik Anda sendiri boleh diceritakan spesifikasinya saat ini seperti apa? Misalnya di bangunan dengan seluas apa, seperti itu? Kita luas lahan kurang lebih 11 kali 20, untuk bangunan 10 kali 10. Lumayan besar ya? Semi permanen betul semuanya. Nah, saat ini apa sih harapan-harapan ke depannya nih bagi seorang Deddy Purnomo? Apakah nanti selain hanya memproduksi tahu Anda ingin mengembangkan ke usaha-usaha yang lainnya, atau khusus untuk tahu ini Anda berharap nanti ke depannya bisa seperti apa gitu? Harapannya mudah-mudahan para pelaku IKM di tanah laut bisa tumbuh berkembang. Artinya semoga usahanya lancar. Dan dari pribadi saya, tahu Ridho Jaya 88 ini terus bertumbuh berkembang, dan kami ada planning sih, mudah-mudahan terrealisasi. Insya Allah akan mendirikan industri kecil menengah kosmetik di tanah laut. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Karena saat ini juga kosmetik ini sangat populer juga ya, banyak sekali digemari oleh masyarakat kita yang pengen tampil cantik gitu. Nah, kalau misalnya ada produksi di tempat kita sendiri, tentu itu akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Anda, karena pabriknya udah ketahuan nih di sini nih, kalau kenapa yang bisa komplain ya gitu ya. Jadi lebih ini. Saya nanti jadi resellernya Mas ya. Iya, karena terutama para perempuan ya, emang saat ini udah kita semua sudah pada ini ya, sangat ini sekali sama yang namanya kosmetik. Ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi usaha atau apa yang menjadi cita-cita dari seorang Deddy Purnomo ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat seperti itu. Dan tentunya usaha Anda ini pun tidak hanya bermanfaat untuk diri Anda sendiri, tetapi seperti Anda sampaikan tadi, ini juga akan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau, khususnya juga di Kabupaten Tanah Laut ini, untuk menjadi salah satu ladang usaha bagi para pekerja-pekerja kita yang saat ini mungkin belum memiliki lapangan pekerjaan. Nah, inovasinya tadi pengen bikin pabrik usaha pabrik kosmetik ya. Untuk inovasi ke depannya untuk produk tahu Anda sendiri mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mas. Kita mungkin lebih ke pengembangan produk turunan nanti. Aneka macam tahu. Tujuannya supaya bisa meningkatkan omset dari bahan baku tahu ini. Kita sudah ini ya, di mana-mana juga kita sudah ada melihat usaha yang cukup populer terkait tahu ini, yaitu tahu Sumedang. Pernah kepikiran nggak Mas mau bikin usaha seperti itu, karena produknya tahu juga kan? Kita mungkin lebih mencari sesuatu hal yang berbeda nanti. Belum kita masih dirahasiakan, nanti ditiru orang ya. Nggak jadi inovasi dong kalau udah ditiru orang duluan ya kan. Oke. Nah, rekan-rekan Tuntung Pandang FM, dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Saat ini di Kabupaten Tanah Laut pemerintah juga sudah memiliki satu inovasi kegiatan yang namanya program Gelianan, Mas ya. Jadi itu adalah gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi kalau saya pribadi sih, kalau ada teman yang jualan, saya senang membeli di teman, walaupun mungkin harganya lebih mahal. Nggak apa-apa, tapi kalau kayak ada suatu kesenangan sendiri ketika kita bisa membeli produk milik teman seperti itu. Dan saya harapkan ini juga bisa memotivasi kepada Anda ya masyarakat, rekan dengar Kabupaten, rekan dengar Tuntung Pandang FM, bahwa kita lebih baik untuk meningkatkan mengkonsumsi produk lokal sebelum kita mencari produk-produk luar seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, produk lokal ini akan lebih
meyakinkan bagi kita. Kita tahu siapa pembuatnya, kita tahu di mana tempat produksinya, seperti itu, sehingga itu akan meningkatkan kepercayaan kita terhadap produk tersebut. Nah, melalui program Gelianan ini oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, gerakan Membeli Ampun Kawan, ini juga bisa diharapkan kita bisa sama-sama saling membangun dan juga mendongkrak penghasilan para pelaku usaha kita, sehingga kedepannya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, baru-baru ini juga kita ada melaunchingkan gerakan Hingung Ulahan Tanah Laut. Mas Dedi pernah dengar nggak? Hutala kemarin ikut nggak? Nggak ikut ya. Nah, jadi ada satu gerakan yang namanya Hutala, yaitu Himung Ulahan Tanah Laut, di mana para pelaku-pelaku IKM dan juga UMKM di Kabupaten Tanah Laut ini mempromosikan barang-barangnya untuk bisa dibeli oleh masyarakat lokal juga. Jadi kita berharap Pak Bupati, Pak Haji Sukamta juga selalu menghimbau kepada kita semua, kenapa kita tidak belanja di Tanah Laut saja, sehingga perputaran uang itu akan terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Kenapa kita harus belanja keluar gitu kan? Kalau kita beli, saya misalnya beli tahu ke Banjarmasin, yang kaya kan pedagang tahu Banjarmasin ya. Kalau saya beli tahu di Mas Dedi Purnomo, ya Mas Dedi Purnomo yang kaya, punya duit gitu kan. Tapi kekayaan yang didapatkan oleh Mas Dedi ini juga bermanfaat untuk para pekerja-pekerjanya yang membantu beliau dalam produksinya, sehingga secara tidak langsung kita juga membantu untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin inilah pemikiran yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita, bahwa produk lokal kita juga tidak kalah dengan produk luar, bahkan mungkin bisa lebih bagus dari produk luar, seperti itu. Contoh tahu sutra yang diproduksi oleh Mas Dedi Purnomo ini lebih seperti yang beliau sampaikan tadi, lebih kepada tahu-tahu yang diproduksi di Kota Bandung, Mas ya, di Jawa Barat, seperti itu. Nah, ternyata di Kabupaten Tanah Laut pun itu bisa diproduksi dengan kualitas yang tidak kalah dari produk aslinya yang ada di Jawa Barat sana. Nah, jadi kenapa kita tidak lebih memanfaatkan produk lokal untuk lebih mendongkrak penghasilan dan kesejahteraan masyarakat kita, dan tentunya juga mungkin harganya jadi lebih murah, Mas ya, kalau lokal ya, karena nggak ada biaya transportasi, ongkir nggak ada juga gitu kan. Nah, itu dia. Baik, rekan-rekan Tutung Pandang FM, Pojok IKM sudah 48 menit, hampir 50 menit kita bersama di pagi hari ini bersama dengan seorang direktur CP Rejeki Ilahi Arojak, penghasil dari tahu Ridho Jaya 88, yaitu Mas Dedi Purnomo. Dan tentunya apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, bisa juga menjadikan suatu motivasi bagi kita semua, bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, dan jangan pernah berpuas diri dengan apa yang Anda miliki saat ini. Contohnya yang Mas Dedi lakukan saat ini, walaupun beliau adalah sudah seorang aparat kepolisian, dan namun beliau memiliki motivasi lain untuk terus mengembangkan usaha, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, sebelum kita closing untuk Pojok IKM kita pagi hari ini, Mas Dedi mungkin ada closing statement yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar kita dan juga harapan-harapan Anda kepada kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Untuk pesan-pesan untuk diri saya dan rekan-rekan pendengar, untuk memulai usaha, jangan pernah takut, dimulai dari yang kecil, kemudian harus tahan mental, pantang menyerah. Untuk pemerintah, terima kasih untuk hingga saat ini terus mensupport para pelaku IKM. Semoga ke depan terus bisa membersamai para pelaku IKM dan UKM di Kabupaten Tanah Laut untuk bisa terus bertumbuh, berkembang hingga nasional. Kalau Anda diberi kesempatan untuk meminta nih, Mas, kira-kira fasilitas apa lagi yang ingin Anda minta kepada pemerintah nih, selain apa yang sudah selama ini Anda dapatkan? Kalau meminta sih, saya rasa kurang etis, lebih bagusnya berkolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi gimana caranya bisa saling mensupport satu sama lain, baik itu dari pelaku IKM dan juga pemerintah.
terutama untuk pemasarannya mungkin bisa Betul. lebih didukung ya. Oke, seperti itu. Baik rekan-rekan Tuntung Pandang FM, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini bersama Mas Dedi Purnomo, produsen tahu Ridho Jaya 88 yang memproduksi tahu sutra dan juga tahu empong namanya ya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan tahu ini, Anda bisa menghubungi Mas Dedi. Mungkin bisa disebutkan nih Mas, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau mungkin bisa ada alamat yang bisa didatangi untuk mendapatkan produk yang Anda hasilkan saat ini. Bagi masyarakat yang ingin menjadi reseller, agen atau konsumsi langsung bisa menghubungi kami di Jalan Basuki Rahmat, depan samping Langgar Al Ahdari, dan di nomor 0813 5757 5822. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi kita. Oke, silahkan bagi Anda para pendengar setia rekan dengar Tuntung Pandang FM dan juga masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang ingin mendapatkan produk tahu Ridho Jaya 88 ini, Anda bisa langsung menghubungi Mas Dedi Purnomo ya. Dan di sana nanti dapat harga pabrik Pak ya, harga khusus yang mau jadi reseller juga. Kenapa Anda tidak mencoba dari sekarang untuk bisa mengembangkan usaha Anda dan juga untuk menambah penghasilan keluarga Anda? Tidak mungkin ketika kita punya kemauan. Di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Baik rekan-rekan Tuntung Pandang FM, demikian pojok IKM kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dedi Purnomo yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam acara pojok IKM kita pagi hari ini. Semoga tambah sukses, tambah maju Mas ya usahanya, dan cita-cita mulia Anda untuk bisa membantu masyarakat untuk lapangan pekerjaan itu mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah bagi kita semua.